Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Indah Nuraini, CGP Angkatan 9, SD Negeri 30 Harjo, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri. Sebelum saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, saya akan mulai sedikit tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tujuan pendidik adalah menuntun. Yang kedua, pendidik ibarat tukang kebun. Yang ketiga, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keempat, pendidikan yang berpihak pada anak. Tujuan pendidikan adalah menuntun. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai pendidik harus dapat menuntun laku dan tumbuh kembang anak. Pendidik ibarat tukang kebun. Pendidikan diibaratkan taman atau lahan pertanian. Seorang pendidik diibaratkan sebagai seorang petani dan peserta didik diibaratkan sebagai benihnya. Agar hasil tanamannya berbuah baik, maka petani harus merawat, memupuk, dan menyirami tanaman agar dapat tumbuh subur. Demikian seperti peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik kita harus merawat dan memupuknya agar menjadi kodrat anak yang sesungguhnya. Pendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman seperti yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Kodrat alam juga berhubungan dengan karakter anak itu sendiri. Misalnya, tanggung jawab, rajin, jujur, dan sebagainya. Jadi, kodrat alam itu merupakan lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi lainnya. Sehingga pendidikan harus memperhatikan kodrat alam seorang anak. Dan juga pendidikan tidak bisa memaksakan menghapus kodrat alam seorang anak. Sedangkan kodrat zaman itu merupakan perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan abad 21. Mengapa pendidikan harus memperhatikan kodrat zaman? Sebenarnya alasannya cukup sederhana, yaitu karena keterampilan itu harus dikuasai juga dikembangkan. Sehingga pendidikan harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan dengan zamannya. Misalnya, saat ini teknologi berkembang dengan pesat, maka peserta didik harus bisa mengikuti hal tersebut. Pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang diberikan harusnya berpihak pada anak, sehingga potensi dari dalam diri siswa bisa digali oleh guru. Anak-anak itu sebagai makhluk hidup sehingga mereka dapat tumbuh sesuai kodrat masing-masing. Jadi, kita sebagai pendidik harus mampu menggali bakat dan minat anak itu. Koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga saya hanya fokus pada penyampaian materi dan tidak melihat bahwa ada beragam karakter yang dimiliki oleh anak. Selanjutnya, saya berpikir bahwa siswa itu adalah kertas kosong yang harus ditransfer ilmu pengetahuan. Dan saya berpikir
Tugas saya sebagai guru adalah mentransfer ilmu pengetahuan sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku. Pada pembelajaran di kelas, saya meyakini bahwa pembelajaran yang berpusat pada guru dan menggunakan metode ceramah akan berhasil. Soal yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari Soal yang kedua, saya sadar bahwa tugas pendidik itu menuntun murid, bukan menuntutnya. Menerima bahwa semua murid itu istimewa, terlahir dengan kodratnya masing-masing. Kognitif tidak selamanya yang terpenting, tapi juga diselaraskan dengan budi pekerti, lebih terbuka dan menerima umpan balik dari murid. Merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dan memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih gaya belajar yang mereka suka dengan tetap berpedoman pada kurikulum. Menyadari besarnya manfaat pembelajaran yang sesuai konteks budaya lokal. Soal yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan yaitu, yang pertama, melakukan pembiasaan pendidikan karakter dan budi pekerti berkelanjutan. Yang kedua, selalu menerapkan konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Mantyo Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Yang ketiga, menerapkan sistem Among, menuntut sesuai kodratnya sehingga dapat menjadi manusia yang berakhlak mulia. Yang keempat, menjadi teladan yang baik bagi murid, baik perkataan maupun perbuatan. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keenam, melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan menggunakan berbagai model dan media pembelajaran yang bervariasi sehingga tercipta suasana yang bahagia. Baik murid, maka transfer ilmu akan lebih mudah diterima oleh murid. Yang ketujuh, mengimplementasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam pembelajaran. Kedelapan, mengidentifikasi minat dan bakat murid sehingga dapat menuntun dan membantunya mengembangkan potensinya. Kesembilan, berkolaborasi dengan berbagai pihak agar merdeka belajar itu terwujud. Dari pemaparan koneksi antar materi dapat disimpulkan bahwa pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem Among, memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. Perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Demikian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.